Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revalina Yasari. Saya merupakan mahasiswa jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sriwijaya. Nah, pada kali ini, pada mata kuliah persamaan diferensial parsial, saya akan menjelaskan beberapa metode penyelesaian PDP, yaitu yang pertama, penyelesaian PDP menggunakan integral langsung. Nah, ya di sini ada dua penyelesaian sederhana gitu. Jadi jika diberikan integral do per do x ya, maka hasilnya itu k. Yang kedua, jika diberikan integral do z per do y, maka hasilnya z. Jadi jika integral do per do x dan di sampingnya ada k atau huruf lain atau angka lain gitu kan, itu maka hasilnya k itu sendiri. Nah, kalau misalnya integral do z per do y, maka hasilnya itu z. Nah, penyelesaian umum PDP ini diperoleh dengan cara masing-masing luas pada setiap area PDP. Jadi, penyelesaian PDP dengan integral langsung ini mengintegralkan kedua ruas yang jadi ruas kiri diintegralkan dan ruas kanan juga diintegralkan. Di sini ada contoh, saya ambil satu contoh penyelesaian umum PDP menggunakan integral langsung. Seperti contoh, yang pertama itu do kuadrat z per do x do y sama dengan 5x y pangkat 3. Nah, penyelesaiannya begini. Jadi dari soal do kuadrat z per do x do y sama dengan 5x y pangkat 3, di ruas kiri pada do kuadrat z per do x do y, itu ordernya itu kita bikin jadi order 1. Jadinya kita ubah, kita pisahkan. Jadi do per do x dalam kurung do z per do y. Nah, jadi kayak dari tadinya itu order 2, jadi kita ubah nih jadi order 1 begitu. Kemudian sama dengan 5x y pangkat 3. 5x y pangkat 3 itu tetap. Kemudian di sini kita integralkan kedua ruasnya. Yang pertama itu integral do per do x dalam kurung do x per do y, kita integralkan terhadap dx, karena yang di depan tadi kan do per do x gitu, jadi kita integralkan terhadap dx. Kemudian belakangnya juga sama, integral 5x y pangkat 3 diintegralkan terhadap dx. Jadi kalau ruas kiri diintegralkan terhadap dx, maka ruas kanannya juga diintegralkan terhadap dx. Kemudian kita integralkan integral dari do per do x dalam kurung do z per do y terhadap dx, maka hasilnya adalah do z per do y. Kemudian untuk integral 5x y pangkat 3 dx, kita harus tahu dulu nih kalau misalnya rumus umumnya itu bentuk umum rumus umum bentuk umum dari integral itu kan seper n plus 1 x pangkat n plus 1 gitu kan. Jadi n-nya itu sendiri adalah pangkat dari si x itu. Jadi di sini sama aja kayak ini kan terhadap x nih. Jadi x-nya itu jadi 1 per 1 plus 1 x pangkat 1 plus 1. Jadi kayak 1 per 2 x pangkat 2. Nah, makanya di sini satunya itu tuh berisi angka di depan hurufnya itu. Jadi kebetulan di sini itu 5 y pangkat 3, jadinya yang 1 per 2 itu jadinya 5x y pangkat 3. Nah, kenapa x-nya ini tadi pangkat 2? Ya kayak rumusnya tadi 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1. Jadi 5x pangkat 1 per 1 y pangkat 1 plus 1 y pangkat 3 per 1 plus 1. Jadi makanya 5x kuadrat y pangkat 3 per 2 plus fy. Dari mana fy ini? Karena kita menambahkan ibaratnya kita menambahkan konstanta baru gitu kan. Kita menambahkan konstanta baru terhadap dx. Nah, kemudian habis dari kita integralkan terhadap dx, kemudian kita integralkan terhadap dy. Nah, di sini kalau kita integralkan menjadi integral do x
dz per dy, d terhadap dy sama dengan integral 5x kuadrat y pangkat 3 per 2 plus fy itu terhadap dy. Kemudian jika kita integralkan satu-satu bentuknya menjadi seperti ini, maka yang tadinya 5x kuadrat y pangkat 3 per 2 plus fy tadi integralnya kita jadikan 1, kemudian kita ubah menjadi integral 5x pangkat 2 y pangkat 3 per 2 dy plus integral fy dy. Nah, jadi di sini karena kita integralkan terhadap dy, maka hasil dari ruas kirinya itu kayak yang di sini tadi, yang di sini dia kalau integral integral dz per dy itu z itu sendiri. Jadi kalau di sini integral dz per dy terhadap dy, maka hasilnya adalah z itu sendiri. Kemudian untuk yang ini, untuk integral 5x kuadrat y pangkat 3 per 2 dy, kita integralkan kayak tadi nih, 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1. Bedanya, yang tadi kan kita integralkan terhadap dx ya, terhadap x. Nah, kemudian kita integralkan terhadap y, jadi y-nya itu yang kita ubah. Nah, di sini karena y-nya pangkat 3, maka harusnya seper 3 plus 1 y pangkat 3 plus 1 kan. Jadinya 1 per 4 y pangkat 4. Nah, karena di sini kita ada 5x pangkat 2 y pangkat 3 per 2, jadi ada di depannya itu ada 5x kuadrat, terus ada per 2-nya. Jadi yang seperempat tadi kita kalikan dengan 5 per 2 gitu. Jadi kayak 5 per 2 dikali seperempat jadinya 5 per 8 x kuadrat y pangkat 4 plus dy, dan kita tambah variabel baru konstanta baru yaitu hx. Kenapa emang harus fj atau emang harus fj atau h kah? Enggak, hurufnya itu bebas, mau kayak abc, mau apa itu bebas, yang penting dia enggak sama yang sebelumnya gitu, jadi enggak ketukar. Oke, penyelesaian PDP integral dengan integral langsung udah. Sekarang penyelesaian PDP dengan permisalan. Nah, ini kan persamaan PDP orden kan ada kayak a do kuadrat u per do x kuadrat sekian sampai plus f fu sama dengan g. Nah, di mana yang a b c d e ini adalah konstantanya. Nah, di sini ada penyelesaian umum. Penyelesaian umumnya ini ditentukan dengan memisalkan. Jadi kayak misalnya u sama dengan e pangkat ax plus b, atau f sama dengan e ax plus b. Sebenarnya itu sama aja. Yang kita yang jadi perbedaannya itu bisa di soalnya nanti. Kalau di soalnya dia dipakai du, berarti kita inisialkan u. Kalau kita menginisialkan u, kalau misalnya df ya kita pakainya yang f gitu. Kemudian selanjutnya model konstanta a dan b disubstitusikan ke soal. Jadi kalau misalnya udah dimisalkan, jadi dari permisalan itu kita substitusikan ke soalnya. Misalnya kayak 3 do per do x. Nah, do per do x tadi kan udah kita misalkan nih. Jadi kita masukin, jadi kayak 3 dalam kurung bla 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 plus bla 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 gitu. Sesuai sama soalnya. Nah, di sini ada materi dasar, dia sama dengan e pangkat x itu sama dengan kayak b kalau misal dimisalkan itu jadinya e pangkat 4x kuadrat plus 5 gitu, kayak itu isi dari x-nya gitu kan. Nah, kalau misal dy per dx itu jadinya kan x. Nah, kalau misal kita kita turunkan terhadap x nih, yang dari y tadi, y sama dengan e pangkat 4x kuadrat plus 5. Kalau kita dy per dx ini jadinya kita menurunkan pokoknya kita terhadap x, maka jadinya 8x e pangkat 4x kuadrat plus 5. Terus di sini ada contoh soal ya. Saya mengambilnya satu contoh soal saja yang menentukan penyelesaian umum dan khusus dari PDP berikut, yaitu 5 do u per do x plus 6 do u per do y sama dengan 0 dengan syarat batasnya u x, 0 sama dengan 5 cos x.
Jadi syarat batasnya ini yang menentukan penyelesaiannya gitu. Jadi di sini kita memisalkan U sama dengan E pangkat AX plus BY, dimana kalau misal do U per do X kita tambahin A, jadinya AX AE plus X AE pangkat AX plus BY. Kemudian kalau do U per do Y nya kita tambahin B, jadi BE pangkat AX plus BY. Nah, dari sini tadi kayak yang dibilang di dibilang di nah, dibilang di sini dia selanjutnya kedua konstanta A dan B itu disubstitusikan ke soal. Jadi dari sini tadi yang kita udah misalkan kita substitusikan ke soalnya di sini. Jadi yang do U per do X tadi kita ubah jadi A E pangkat AX plus BY, dan do U per do Y nya kita ubah jadi BE AX plus BY. Jadi begini hasilnya, dan kita kalikan. Tinggal kita kalikan aja 5 dikali AE AX plus BY itu sama dengan 5AE pangkat AX plus BY. Begitu juga dengan yang 6 ini. Nah, kalau udah hasilnya begini, kita ini kan bisa kita apa ya? Kita keluarkan ini. Jadi kayak sama aja begini. Maaf, ini salah. Harusnya ini benar ya. Harusnya ini nggak usah lagi pakai A. Ini nggak usah lagi pakai A karena dia udah A-nya udah kita keluarin di sini kan. Nah, jadi 5A plus 6B dikali EAX plus BY. Jadi di sini 5A plus 6B. Kemudian karena ini yang diketahuinya Y dan X-nya nggak diketahui, jadi kita kita ambilnya itu hasilkan yang B. Jadi B sama dengan min 5 per 6A gitu. Kemudian penyelesaian umumnya kita taruh di sini U, X, Y yang dari sini tadi, yang dari pemisalan U sama dengan E pangkat AX plus BY, kita ubah B-nya menjadi yang ini, min 5 per 6A. Ini, min 5 per 6A. Kemudian ini kan sama-sama ada A nih, jadi A-nya bisa kita keluar. Jadi E pangkat A X min 5 per 6Y. Nah, jadi F-nya ini adalah X min 5 per 6Y. Nah, dengan syarat batas tadi yaitu U X, 0 sama dengan 5 cos X, maka penyelesaian khususnya adalah 5 cos X tadi, yang X itu kita ubah menjadi X min 5 per 6Y. Maka penyelesaian khususnya itu adalah 5 cos X min 5 per 6Y. Begitu. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai penyelesaian PDP dengan dua metode, yaitu integral langsung dan permisalan. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.